Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fatan qoriban birahmatika ya arhamar rahimin. Baik jemaah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikul hadis yang insyaallah kita sudah memasuki episode ke-8. Hadis ke-8 yang akan kita bahas berkenaan tentang hadis Rasulullah SAW, di mana di situ terdapat larangan daripada hadisnya tentang bernafas dalam wadah makanan atau minuman. Begitu juga meniup makanan yang mungkin lagi panas-panasnya gitu kan. Nah biasanya kita refleks meniup gitu kan makanan itu. Maka bagaimanakah maksud atau pemahaman daripada hadis tersebut? Islam tidak hanya mengatur perkara halal dan haram, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap adab dalam makan dan minuman. Dan salah satu adab yang diajarkan Nabi SAW adalah tidak bernafas di dalam wadah minuman dan tidak meniup makanan atau minuman tersebut. Nah, bagaimana kan redaksi hadisnya di sini? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang dikatakan idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu biyaminihi. Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kemudian hadis kedua daripada Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanaffasu fil ina aw yunfakhu fihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernafas di dalam wadah atau gelas atau tempat air atau meniup ke dalamnya, ke dalam makanan itu ya, di dalam makanan itu. Persoalannya kemudian, apakah larangan yang tertera dalam hadis tersebut menunjukkan keharaman ataukah sekedar makruh dan bagian dari adab? Ini yang perlu kita kaji gitu, yang perlu kita fahami, bahwa hadis-hadis yang tadi dikatakan yang larangan tersebut apa maknanya gitu kan? Apakah ketika kita melakukannya kita akan jatuh pada keharaman atau makruh tanzih, atau itu juga termasuk daripada adab dan etika? Di sini yang akan kita bahas. Kemudian juga selain daripada dua hadis tadi daripada Abu Qatadah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai larangan, ada juga riwayat lain tentang bagaimana Rasulullah SAW itu meminum gitu kan, bernapas 3 kali dalam minumannya. Nah ini kan juga ada kaitannya gitu dengan hadis larangan tersebut. Kok ada riwayat lain yang dikatakan bahwa Rasulullah bernafas 3 kali di dalam minumannya gitu kan? Maka lalu bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam minum 3 kali gitu kan? Minum 3 kali, bernafas 3 kali dalam minumannya. Nah, Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim lima ushkila min talkhisi kitab Muslim membahas hadis tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang minum dalam 3 kali nafas. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas 3 kali dalam minumannya. Secara sekilas lafaz tersebut dapat menimbulkan pemahaman bahwa Nabi SAW benar-benar mengambil nafas sementara wadah masih berada di mulut,
sementara gelasnya gitu kan. Jadi sekilas gitu Nabi minum nih gitu kan, dan posisi gelas itu masih di mulut beliau, bahkan memasukkan nafas ke dalam minumannya. Nah itu kan bisa memiliki makna tersebut gitu. Namun bagaimana ulama menafsirkannya? Sebagian ulama memang memahami hadis tersebut secara literal atau secara dohir gitu kan. Menurut mereka, yang pertama ini kan sebagian ulama, menurut mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dibolehkan. Jadi bukan berarti boleh lah ketika Nabi melakukan itu, berarti itu dalil alal ibahah gitu kan. Namun kemudian ada pula ulama yang berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan ada khosois gitu kan, kayak setiap umat itu memiliki khosois, memiliki kekhususan sendiri nih. Ada juga Nabi Muhammad itu memiliki kekhususan atau khosois, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Nah, sebagian ulama memaknai hadis ini bahwa perbuatan Rasul gitu kan yang meminum 3 kali itu gitu kan, itu adalah kekhususan beliau saja. Alasannya apa? Alasannya sesuatu yang biasanya dianggap menjijikan jika berasal dari manusia biasa gitu kan, tidak dipandang demikian ketika berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat diketahui pernah mengambil air wudhu beliau kan, sisa air wudhunya, air liurnya dan benda-benda yang berasal dari beliau untuk memperoleh keberkahan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun Imam Al-Qurtubi tidak memilih pemahaman tersebut yang mengatakan bahwa perbuatan itu menunjukkan khosois gitu kan, keistimewaan Rasul saja gitu. Beliau mengatakan bahwa Imam Al-Qurtubi justru berpendapat bahwa hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa Nabi memasukkan nafas ke dalam minuman gitu. Jadi kan hadisnya ini ada lafaz lainnya gitu, panjang ya. Nah, Imam Qurtubi itu tidak memahami hanya sampai tadi aja gitu kan, hadis pertama itu. Tetapi disambungkan dengan akhir hadisnya, yaitu apa? Salah satu alasannya adalah kelanjutan hadis yang menyebutkan wa yaqulu innahu arwa wa abro wa amro. Dan Rasulullah bersabda itu lebih menyegarkan, lebih menghilangkan dahaga, lebih menyembuhkan dan lebih mengenyangkan atau lebih ringan bagi perut. Nah, menurut Imam Qurtubi makna tersebut lebih sesuai jika 3 kali nafas dipahami sebagai 3 kali jeda minum dengan menghembus nafas di luar wadah, bukan bernafas ke dalam air. Jadi Imam Qurtubi ini memahami redaksi setelahnya gitu kan. Redaksi setelahnya itu menunjukkan bahwa Nabi itu gitu kan 3 kali nafasnya itu adalah 3 kali jeda minum. Dan beliau bernafasnya itu bukan di dalam tapi di luar gelasnya gitu, di luar wadahnya. Oleh karena itu mayoritas ulama memahami hadis ini dengan cara bahwa perbuatan beliau tadi adalah menunjukkan bahwa beliau itu bernafas dilakukan di luar wadahnya atau gelasnya, bukan bernafas di dalam gelasnya gitu kan. Hal ini didukung oleh logika yang kuat, di mana kelanjutan isi hadisnya serta perintah Nabi SAW kepada seseorang, abinil qodha anfik. Jadi ada juga nih gitu kan hadis gitu kan lanjutannya, jauhkanlah gelas dari mulutmu saat bernafas atau berhenti minum. Nah, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bagian dari akhlak yang mulia dan adab dari kebersihan. Gitu kan? Nah, jadi kan hadisnya tuh abinil qodha anfik, jauhkanlah wadah itu, gelas itu daripada mulut kamu. Kan nggak mungkin Nabi nyuruh tapi Nabi ngelakuin juga gitu kan, nggak mungkin merintahkan suatu sementara beliau sendiri tidak melakukannya. Nah, begitu juga Imam Bukhari dalam sahihnya itu kalau kita lihat beliau itu membuat bab syurb binafsaini au salasah, bab minum dengan 2 atau 3 kali nafas. Nah, kemudian Imam Bukhari meriwayatkan, jadi setelah bab itu beliau meletakkan hadis kana anasun yatanaffasu fil ina'i marrataini aw salasah.
Wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas salasa. Jadi hadisnya adalah Anas bin Malik biasa bernafas 2 atau 3 kali ketika minum, dan ia menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bernafas 3 kali. Nah, kemudian Ibnu Hajar mengomentari, mensyarahkan hadis ini, menjelaskan bahwa kedua hal tersebut sebenarnya berbicara tentang dua keadaan yang berbeda, dan yang dilarang adalah bernafas di dalam wadah. Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa larangan tersebut bukan berarti seseorang tidak boleh bernafas ketika minum karena ingin jeda gitu kan, karena ingin istirahat gitu kan. Kalau kita misalkan minum kan nggak langsung, ada orang yang minumnya itu berjeda. Nah, nggak berarti dengan larangan itu nggak boleh bernafas gitu kan tidak boleh bernafas, enggak. Kalau bernafas dengan tujuan ingin jeda untuk ngambil istirahat gitu kan, ngambil nafas, nah itu tidak apa-apa. Larangannya adalah berkenaan dengan memasukkan nafas itu ke dalam wadah atau gelas. Nah, kemudian kalau tadi riwayat dikatakan bahwa Nabi itu minumnya 3 kali, makanya sahabat Anas juga minum 2-3 kali karena beliau biasa melihat Nabi seperti itu gitu kan. Nah, jadi apakah kita juga harus sunnahnya itu 3 kali gitu kan? Nah, ini juga merupakan poin penting. Hadis tersebut menunjukkan salah satu bentuk cara minum yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak berarti seseorang wajib minum dalam 3 kali tegukan. Jadi riwayat daripada sahabat Anas yang meminum 2-3 kali karena biasa Rasulullah juga demikian, itu tidak bersifat wajib gitu kan. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadis larangan bernafas di dalam wadah dijadikan dalil oleh Imam Malik atas kebolehan minum dalam 1 kali nafas. Nah, kemudian dengan demikian perlu dibedakan antara minum dalam 1 kali tegukan dan juga bernafas di dalam wadah. Jadi kan tadi kalau Imam Malik itu membolehkan 1 kali minum nih langsung gitu, nggak pakai jeda. Kan kalau perbuatan Rasul tadi kan ada jedanya. Nah, tapi kalau nggak begitu, misal kita haus banget gitu kan, terus langsung habis 1 kali tegukan, apakah itu nggak boleh gitu kan? Nah, maka ternyata tidak gitu. Imam Malik malah membolehkan gitu. Maka harus dibedakan nih antara minum dengan 1 kali tegukan dengan bernafas di dalam wadah. Keduanya bukan perkara yang sama. Seseorang dapat menghabiskan minumannya dalam 1 kali tegukan tanpa memasukkan nafas ke dalam gelas, jadi bisa langsung gitu kan habis. Sebaliknya, seseorang dapat minum secara perlahan dalam 3 kali tegukan, tetapi tetap melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi yang kedua ini, orang itu minumnya tuh perlahan tuh 3 kali kan, nggak langsung gitu. Dia ngambil sunnahnya Rasulullah 3 kali tegukan gitu kan, 3 kali. Tapi ternyata dia 3 kali tegukan itu melakukan larangan. Nah, dengan apa gitu kan? Jika dia meminum 3 kali tegukan tadi, tetapi setiap kali mengambil nafas ia melakukannya sementara mulut masih menempel pada wadah atau gelas. Jadi meskipun dia 3 kali minum, tapi dia bernafas, dan ketika nafas itu gelas itu masih nempel, berarti dia juga melakukan larangan daripada hadis Nabi bahwa tidak boleh bernafas di dalam wadahnya gitu kan. Jadi kalaupun kita mau 3 kali tegukan gitu kan, maka harus menghindari larangannya bahwa tidak boleh mengambil nafas di dalam wadah. Maka titik pentingnya adalah yang dilarang bukan minum 1 kali nafas atau 1 kali tegukan, tetapi bernafas di dalam wadah. Jadi perkara Nabi minum 3 kali tegukan tidak berarti kalau kita minum 1 kali tegukan itu nggak boleh. Itu kan bahkan Imam Malik membolehkannya. Yang dilarang adalah bernafas di dalam wadah. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Apakah haram ataukah makruh ataukah itu daripada adab gitu kan? Nah, setelah memahami apa sebenarnya yang dilarang gitu kan, maka barulah muncul pertanyaan mengenai tingkat hukumannya. Apakah larangan tersebut menunjukkan keharaman ataukah makruh dan bagian dari adab? Nah, para ulama memiliki beberapa pendapat. Yang pertama, Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid itu beliau mengatakan menjelaskan bahwa larangan bernafas di dalam wadah lebih dekat kepada persoalan adab, bukan keharaman mutlak.
Salah satu indikatornya menurut Ibnu Abdul Bar adalah bahwa jika seorang melakukan hal tersebut, makanan atau minumannya tidak menjadi haram untuk dikonsumsi. Jadi makanya dia tuh nggak haram. Kenapa? Karena kalaupun dia melakukan itu, makanan itu nggak jadi haram juga gitu, minuman itu nggak haram juga untuk kemudian dimakan atau diminum gitu kan, meskipun pelakunya dianggap melakukan perbuatan yang musi atau kurang baik jika ia alim bihurmatihi. Jadi dia tahu nih larangan itu tapi dia melakukannya, maka dia musi gitu kan, dia melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak baik tetapi tidak menjadikan makanan itu menjadi haram atau minuman tersebut. Nah, kemudian juga Ibnu Arabi memberikan penjelasan yang menarik. Beliau menyebut bahwa menjaga diri dari perbuatan semacam ini termasuk bagian dari makarimul akhlak, yaitu akhlak yang mulia. Namun haram bagi seseorang yang memberikan kepada saudaranya sesuatu yang ia ketahui akan membuatnya merasa jijik. Gitu. Ini kan masuknya ke adab nih gitu kan, adab yang baik gitu. Tetapi haram nih bagi kita yang minum dengan bernafas di dalam wadah itu, dan kita tahu kalau kita kasih ke orang itu akan jijik gitu kan kalau meminumnya gitu kan. Maka kita nggak boleh ngasih itu ke orang lain gitu kan. Kemudian orang lain datang dan ia memberikan wadah itu kepadanya, maka hendaknya ia memberitahukannya. Jika tidak memberitahukannya, maka itu merupakan kebohongan, sedangkan kebohongan adalah haram. Jadi yang pertama ini bahwa hukumnya adalah masuknya bukan haram yang mutlak tetapi adab yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar gitu kan, begitu juga dikuatkan oleh Ibnu Arabi. Dan kita haram memberikan tempat itu gitu kan, wadah itu gitu kan, makanan atau minuman itu kepada orang yang kita tahu jika dia meminumnya setelah kita bernafas di situ merasa jijik tapi kita nggak ngasih tahu gitu. Maka hendaknya kita kasih tahu nih kalau memang mau dong makanannya gitu kan, atau berbagi, kita harus kasih tahu, maaf ya, tadi saya nafas tuh di situ gitu. Kalau dia nggak ada masalah deh, nggak ada masalah, ya udah, yang penting kita sudah memberitahu. Tapi jangan sampai kita menutupi kalau ada nafas kita gitu kan di makanan itu, di minuman itu gitu kan, sehingga kalau andai orang itu tahu pasti dia nggak mau. Nah itu nggak boleh, itu masuk ke ghish gitu kan, kebohongan. Maka dia tidak maka ketika dia kasih makanan atau minuman itu ke orang lain setelah dia bernafas di dalamnya tanpa kasih tahu orang tersebut, maka dia mendapatkan keharaman bukan daripada bernafasnya dia, tetapi daripada menutupi kebenaran atau menutupi kabar yang tidak boleh gitu, harusnya dikasih tahu. Jadi haramnya tuh dari ligoirihi ya, haramnya bukan karena dia bernafasnya, tapi karena dia menutupi kalau dia sudah bernafas di makanan atau minuman tersebut. Nah itu daripada Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Arabi. Kemudian yang kedua makruh tanzih dan berkaitan dengan adab bersama. Nah, Imam Al-Muhallab yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari memahami larangan tersebut sebagai makruh tanzih. Jadi bukan keharaman juga, yaitu sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan karena bertentangan dengan adab. Nah, menurut beliau larangan tersebut terutama berkaitan dengan kondisi ketika seseorang minum bersama orang lain. Jadi di sini diperluas gitu, bahwa ini makruh tanzih dan ini tentang etika, dan itu kaitannya posisinya orang sedang makan dan minum bersama orang lain, bukan lagi makan sendiri, bukan minuman dia sendiri, gitu kan? Kenapa? Sebabnya dapat dipahami dengan mudah ketika seseorang bernafas di dalam wadah nih, ada kemungkinan air liur atau bau mulut atau sesuatu yang keluar bersama nafas bercampur dengan minuman itu. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa jijik bagi orang lain yang akan menggunakan wadah yang sama. Jadi kalau kita lagi beli makannya banyak gitu kan, beli porsi yang gede, atau minumannya itu cuma satu botol yang besar gitu kan, dan bareng-bareng. Nah, itu kaitannya, dan kita bernafas di situ gitu kan.
Nah, itu kaitannya bahwa orang itu gitu kan akan menimbulkan rasa jijik nih gitu kan kalau mau make tempat itu gitu kan. Nah, kemudian karena itu apabila seseorang minum sendirian atau bersama keluarganya atau bersama orang yang tidak merasa jijik dengan hal tersebut, terdapat ruang untuk memberikan keringanan. Jadi Al-Muhallab dalam apa yang dinukilkan Fathul Bari oleh Ibnu Hajar itu, beliau membedakan gitu, membedakan kondisi apakah orang tersebut lagi makan sendiri atau makan bersama orang. Nah, kemudian makan bersama orang ini juga dipisahkan. Nah, ada orang yang kita makan bersama keluarga atau orang terdekat yang kalaupun kita bernafas di situ orang itu biasa aja gitu, nggak ngerasa jijik. Tapi ada juga kita makan bersama orang, tapi kalau kita bernafas di makanan atau minuman itu, maka orang itu akan jijik. Nah, itu dibedakan nih kalau beliau gitu kan. Dan kalau sedang makan sendiri atau makan bersama orang terdekat, keluarga gitu kan, dan memang biasalah gitu, nggak apa-apa kalaupun kita melakukan itu, maka itu ruangnya itu lebih rukhsahnya itu lebih ringan gitu daripada makan bersama orang yang merasa jijik jika kita melakukan tersebut. Nah, kemudian itu kan Imam Muhallab tadi membedakan ya dua kondisi itu, apakah dia minum sendiri, apakah dia makan atau minum bersama keluarga atau orang lain. Maka bagaimana jika minum sendirian? Kalau tadi kan beliau mengaitkan dengan orang lain gitu kan. Jika alasan utama larangan adalah agar orang lain tidak merasa jijik, lalu bagaimana jika seseorang minum sendirian dan tidak ada orang lain yang akan menggunakan wadah tersebut? Nah, Al-Muhallab memberikan ruang keringanan ketika tidak ada orang lain yang akan merasa jijik, gitu kan. Jadi kalau dia sendiri atau sama keluarga tadi kan dan nggak ngerasa jijik, itu nggak apa-apa gitu, lebih ringan lah, nggak hukumnya tuh nggak keras banget gitu kan. Nah, apa dalilnya? Dengan melihat contoh Nabi SAW pernah mengambil makanan di sekeliling piring yang besar karena beliau tahu tidak ada sesuatu pun dari diri beliau yang menjijikan. Jadi beliau lagi makan bersama-sama, kemudian beliau ngambil gitu kan makanan di sekeliling piring yang besar. Nah, dan tapi kan beliau tahu yang lainnya gitu kan, para sahabat atau keluarganya itu tidak merasa itu ada sesuatu yang qadar gitu kan, jijik. Bahkan para sahabat dahulu berebut mengambil sisa air wudhu gitu kan, karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ibnu Hajar sendiri memilih sikap yang lebih hati-hati dengan menganjurkan agar larangan tersebut tetap dijaga secara umum. Jadi kalau saya sih gitu kan ya, kayaknya sama aja, mau itu dia makan bareng-bareng tapi sama orang dekat yang nggak ngerasa jijik, tetap aja larangan itu umum, masuk ke bersama kondisi makan bareng atau lagi sendiri gitu, baik ketika seorang minum sendirian maupun bersama orang lain. Kenapa? Sebab gitu kan, kalau Ibnu Hajar, sebab wadah yang digunakan seseorang tetap berpotensi digunakan oleh orang lain setelahnya gitu kan. Jadi kalaupun dia minum sendiri pun, nah gitu, Ibnu Hajar mengatakan ya tetap gitu, karena dia harus menjaga untuk tidak bernafas di dalamnya, karena bisa jadi wadah itu juga dipakai orang lain gitu kan. Walaupun tidak ada dong kalau kita minum sendiri gitu kan, tidak ada yang merasa jijik kan, nafas kita sendiri, tapi kan itu berpotensi bahwa tempat itu juga akan dipakai orang lain. Nah, itu menurut Ibnu Hajar. Kemudian pendapat ketiga dari Daud bin Ali Az-Zahiri. Nah, di sisi lain Daud bin Ali Az-Zahiri memahami larangan tersebut sebagai keharuman. Nah, menurut pendapat ini, seseorang yang sengaja melakukan perbuatan tersebut setelah mengetahui adanya larangan telah melakukan kemaksiatan. Namun sekali lagi, keharuman tersebut berkaitan dengan perbuatan, bukan berarti air atau makanan yang ada di dalam wadah otomatis menjadi haram. Jadi perbuatannya tuh maksiat, itu kan keharuman, tapi makanan dan minuman itu tidak menjadi haram. Nah, kemudian kenapa? Apa sebab? Apa hikmah? Apa illah daripada larangan bernafas di dalam wadah tersebut? Gitu kan? Apa sih hikmahnya? Nah, yang pertama, para ulama memberikan beberapa penjelasan mengenai hikmah atau sebab larangan tersebut. Yang pertama, untuk menjaga kebersihan dan menghindari rasa jijik. Ini merupakan salah satu penjelasan yang paling kuat dari sisi adab.
Bernafas di dalam wadah berpotensi menyebabkan air atau makanan terkena air liur, bau mulut atau sesuatu yang keluar bersama nafas. Jadi untuk menjaga kebersihan ya makanan itu dan biar enggak rasa jijik lah gitu kan. Kemudian yang kedua, Ibnu Abdul Bar memberikan gambaran yang sangat mudah dipahami. Jika seseorang sengaja meludah ke dalam gelas, kemudian menyerahkannya kepada temannya, tentu orang tersebut akan merasa jijik. Bernapas tentu tidak sama dengan meludah. Namun, keduanya memiliki sisi yang sama, yaitu kemungkinan keluarnya sesuatu dari mulut yang kemudian bercampur dengan minuman. Karena itu, larangan ini dapat dipahami sebagai bagian dari adab bermasyarakat. Seseorang tidak hanya memikirkan kenyamanan dirinya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan orang lain yang mungkin akan menggunakan wadah tersebut. Kemudian hikmah kedua adalah menjaga kesehatan. Sebagian ulama juga mengaitkan larangan tersebut dengan kesehatan dan dapat memicu penyakit atau gangguan pada hati. Mereka menyamakannya dengan larangan mandi dengan air yang dipanaskan di terik matahari karena dikhawatirkan menyebabkan penyakit kusta. Namun tentang kusta ini juga Ibnu Abdul Bar masih meragukan riwayatnya. Pun dalam fakta ilmiah dijelaskan bahwa hal itu dapat memindahkan mikroorganisme virus melalui droplet, artinya melalui cairan air liur ya. Nah saat bernafas di dalam wadah gitu kan, atau meniup makanan, itu mikropartikel cairan liur atau droplet itu dari mulut yang mengandung bakteri, mikroorganisme atau virus dapat berpindah ke makanan atau minuman dengan cepat. Hal ini berpotensi mengganggu kesehatan diri sendiri atau menularkan penyakit jika makanan atau minuman tersebut dikonsumsi bersama orang lain. Kemudian juga menurunkan higienitas makanan tersebut. Hembusan nafas yang berulang membawa uap lembab dan aroma dari rongga mulut yang dapat merusak kualitas serta kebersihan makanan atau minuman yang hendak dikonsumsi. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah memperbanyak zikir. Ada pula ulama yang menghubungkan cara minum dengan beberapa kali nafas gitu kan, dengan yaitu kita dapat memperbanyak zikir gitu. Jadi kalau orang tuh minum 3 kali, itu dia bisa zikir 3 kali. Nah, ya ada ulama yang mengaitkannya dengan zikir nih. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW kana yashrabu fi thalatha anfasin. Idza adana al-ina ila fihi sammallah fa idza akharhu hamidallah yaf'alu dzalika thalathan. Sesungguhnya Nabi SAW minum dalam 3 kali nafas. Ketika beliau mendekatkan wadah ke mulutnya, beliau menyebut nama Allah. Ketika beliau menjauhkannya, beliau memuji Allah. Beliau melakukannya 3 kali. Jadi dengan kita minum 3 kali itu, ketika kita mendekatkan gitu kan gelas itu ke mulut kan bismillah. Kemudian habis itu kalau sudah alhamdulillah. Minum lagi bismillah. Kemudian alhamdulillah. Terus bismillah, kemudian alhamdulillah, itu kan 3 kali. Nah, ada ulama memahami seperti itu gitu. Dengan kita 3 kali gitu kan nafasnya di luar. Nah, kita dapat memperbanyak zikir. Nah, namun ternyata ini juga dikomentari. Dengan demikian setiap kali wadah dijauhkan dari mulut, seseorang memperoleh kesempatan untuk berhenti, bernafas dan berzikir kepada Allah. Nah, namun gitu kan Ibnu Abdul Bar memberikan kritik komentar bagi yang menjadikan hal ini sebagai satu-satunya alasan larangan. Jika setiap berhenti minum harus selalu membaca basmalah dan hamdalah, analoginya dapat diterapkan pula pada setiap suapan makanan. Padahal praktek Nabi SAW tidak menunjukkan bahwa basmalah harus diulang pada setiap suapan. Jadi dikiasin dong, kalau minum begitu berarti makan juga setiap suapan kita harus bismillah, alhamdulillah, suapan lagi bismillah. Tapi kan prakteknya nggak gitu, nggak setiap makanan itu yang masuk di mulut kita tuh kita mengucapkan bismillah gitu kan. Itu menurut Ibnu Abdul Bar. Maka petunjuk membaca basmalah dan hamdalah ini bisa dipahami di setiap tarikan nafas atau 3 kali, atau bisa juga difahami secara umum, yaitu dibaca cukup pada permulaan minum dan di akhir minum saja. Jadi udah ketika mulai bismillah di awal, kemudian udah selesai baru alhamdulillah, bukan setiap asupan gitu kan atau setiap tegukan. Itu pendapat ketiga dan juga di sedikit dikomentari ya. Nah, kemudian masuk kepada kalau tadi
hadisnya itu tasrihnya jelasnya itu tadi ada tentang bernafas di dalam wadah, maka apakah bernafas dan meniup itu juga sama gitu kan hukumnya gitu kan, apa hikmahnya, larangannya gitu kan. Terdapat beberapa hadis yang melarang meniup wadah tempat minum atau makan, begitu juga larangan bernafas dalam wadah. Jadi dua-duanya itu ada larangannya. Hal itu dikarenakan air atau makanan bisa mengalami perubahan aroma akibat nafas. Perubahan ini bisa terjadi karena beberapa hal. Jadi kalau tadi membahas tentang bernafas gitu kan di dalam wadah, maka meniup makanan itu kan yang mau kita makan di piring gitu kan, atau minum yang panas nih kita tiup dulu. Nah itu juga sama larangannya. Kenapa gitu kan? Dan itu karena itu sama tadi, karena perubahan aroma akibat nafas gitu kan, akibat tiupan. Kenapa perubahan ini bisa terjadi? Karena beberapa hal. Orang tersebut baru saja mengonsumsi makanan yang aromanya tajam gitu kan. Jadi kalau habis minum apa gitu kan, habis makan apa, habis itu dia niup minumannya. Nah itu kan dia habis memasukkan sesuatu yang aromanya tajam, atau dia sudah lama tidak bersiwak atau berkumur gitu kan, atau bau nafas berasal dari uap lambung. Nah maka bernafas dan meniup memang memiliki hubungan, tetapi keduanya tidak persis sama. Bernafas adalah keluarnya nafas secara normal, sedangkan meniup adalah menghembuskan udara dengan sengaja dan lebih kuat ke arah makanan atau minuman. Karena itu meniup dapat memiliki sisi larangan yang lebih kuat, terutama jika hembusan tersebut menyebabkan bau mulut atau percikan dari mulut masuk ke dalam makanan dan minuman. Jadi meniup itu lebih larangannya itu lebih kuat daripada hanya sekedar bernafas. Apalagi kalau kita niupnya itu gitu kan, hembusannya itu menyebabkan percikan mulut masuk ke dalam makanan atau minuman tersebut. Maka mengapa meniup makanan panas juga dilarang? Maka nih masuk ke realnya gitu kan. Nah ketika seorang mendapatkan makanan atau minuman panas gitu kan, secara seringkali refleks pertama adalah meniupnya agar cepat dingin gitu kan. Kayak auto gitu, panas nih, ditiup gitu kan, minumannya ditiup. Nah, menurut penjelasan sebagian ulama, apabila makanan atau minuman terlalu panas, sebaiknya seorang menunggu sampai suhunya lebih memungkinkan untuk dikonsumsi, bukan dengan meniupnya. Jadi ditunggu gitu loh. Atau bisa juga nih menggunakan kipas untuk menghilangkan suhu panas. Namun harus diingat, kipas yang digunakan itu juga kipas yang bersih, bukan kipas yang kotor gitu kan. Nah, Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya beliau memberikan dimensi adab yang menarik nih. Kenapa sih kita tuh jangan meniup gitu kalau lagi makanan kita panas, minuman kita panas gitu. Kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya beliau mengatakan, meniup makanan panas dapat menunjukkan sikap terburu-buru dan kurangnya kesabaran. Jadi orang yang dapat makanan panas nih baru gitu kan ngambil, atau baru datang makanannya, minumannya masih panas gitu, terus dia itu nggak sabar kan, berarti orang yang meniup makanan atau minuman itu kata Imam Al-Munawi itu kelihatan gitu, menunjukkan bahwa orangnya itu kurang sabar gitu kan, orangnya itu buru-buru, ajalah gitu kan. Padahal al-ajalatu minasyaiton, sifat atau sikap terburu-buru itu dari syaiton. Jadi memang itu nyambung gitu kan, tidak boleh kita terburu-buru, harus ada sabarnya gitu kan. Nah itu melatih ini kita, akhlak kita, sikap kita gitu kan. Nah dalam konteks ini larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga dengan pembentukan akhlak. Demikian pula apabila terdapat kotoran kecil di dalam minuman, sebaiknya kotoran tersebut diambil dengan alat yang memungkinkan, bukan dengan meniupnya. Itu kan, misal kalaupun ada sesuatu yang masuk ke makanan atau minuman kita, itu jangan ditiup gitu. Jangan biar pergi gitu kan, ada apa gitu kan, ada hewan kecil atau ada semut, ditiup. Enggak, kalau di makanan, di minuman jangan ditiup. Pakai alat, pakai sendok, pakai apa gitu kan, garpu untuk menghilangkan hewan tersebut yang ada di makanan atau minuman kita, bukan dengan tiupan.
Baik, maka kesimpulan daripada hadis larangan tentang bernafas di dalam wadah atau meniup makanan yang dalam wadah itu adalah dari seluruh pembahasan ini kita dapat melihat bahwa persoalan tersebut tidak sesederhana pemahaman Nabi melarang bernafas atau meniup saat makan dan minum. Jadi jangan dipahami sekilas, oh nggak boleh tuh Nabi melarang. Nggak boleh loh, hadisnya itu Nabi itu melarang bernafas dan meniup saat makan dan minum gitu kan. Tapi inti yang tepat adalah Nabi melarang bernafas dan meniup langsung ke dalam wadahnya. Jadi kalau mau kita nafas tapi tidak di gelas itu, tidak di wadah itu ya sah-sah saja gitu, aman gitu kan. Nah kemudian secara garis besar terdapat perbedaan mendasar dalam beberapa kondisi dan dilihat juga nih kondisinya. Minum dalam satu kali tegukan tanpa bernapas ke dalam wadah dibolehkan. Ini menurut pendapat mayoritas ulama termasuk Imam Malik. Jadi kalau kamu mau satu tegukan gitu kan, ya silakan gitu kan, enggak napas, bukan berarti enggak boleh gitu kan, karena Nabi 3 kali nih enggak apa-apa, ternyata itu dibolehkan dan itu diperkuat oleh Imam Malik juga. Kemudian kondisi yang kedua, minum dalam 2 atau 3 kali tegukan dengan bernafas di luar wadah merupakan sunnah dan adab utama yang diteladani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau dapat sunnahnya, ya udah kita minum 2 kali tegukan, 3 kali tegukan dengan bernafas di luar wadah. Kemudian kondisi ketiga, bernafas di dalam wadah, mulut tetap menempel saat menarik atau mengembuskan nafas. Inilah yang menjadi objek larangan atau nahyun. Kemudian yang keempat, meniup makanan atau minuman panas juga dilarang karena memiliki risiko kebersihan lebih tinggi, gitu kan, serta mencerminkan sifat tergesa-gesa dan kurang sabar. Solusinya adalah mendiamkannya sejenak hingga dingin atau menggunakan alat bantu seperti kipas yang bersih. Terkait hukum larangannya, para ulama berbeda pendapat. Tadi kan sudah kita uraikan, mayoritas ulama memahaminya sebagai adab, makruh tanzih, terutama demi menjaga kenyamanan orang lain agar tidak merasa jijik. Sementara Daud Az-Zahiri memahaminya sebagai keharuman. Meski demikian, perbedaan ini berkaitan dengan hukum perbuatannya. Bukan berarti makanan atau air tersebut otomatis berubah menjadi haram untuk dikonsumsi. Pada akhirnya, syariat ini mengajarkan sesuatu yang jauh lebih luas daripada sekedar etika di meja makan. Ia melatih kita untuk menjaga kebersihan, tadi kan, kemudian kesehatan, menghormati orang lain, melatih kesabaran kita, gitu. Disinilah letak keindahan Islam. Bahkan dalam urusan sederhana seperti mengembuskan nafas dan menikmati makanan, terdapat nilai adab, kesehatan, dan kepedulian terhadap sesama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian kajian kita untuk episode 8 tentang memahami hadis tentang larangan bernafas dan meniup makanan saat makan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.